Di awal cerita terlihat Limubai yang sedang berjalan menuju ke tempat kediaman Shulin. Karena sudah lama tidak bertemu, mereka pun saling menanyakan kabar. Lalu Shulin menanyakan kenapa Limubai datang kemari. Limubai bercerita selama melakukan meditasi di Gunung Wudan, ia merasakan keheningan yang mendalam serta kesedihan yang tiada akhir. Karena alasan itulah akhirnya ia menyudahi meditasinya di Gunung Wudan. Setelah itu, Limubai menjelaskan maksud kedatangan dirinya adalah karena ia ingin menitipkan pedang Grand Destiny untuk diberikan pada Tuanti. Shulin heran kenapa Limubai memberikan pedang itu kepada Tuanti. Limubai berkata pedang ini sudah terlalu banyak membunuh orang. Ia merasa sudah saatnya ia harus meninggalkan dunia persilatan. Lalu Shulin mengajaknya ke Beijing agar ia bisa memberikannya sendiri pada Tuanti. Namun Limubai menolaknya karena ia ingin mengunjungi makam gurunya yang dibunuh oleh Rubah Hijau. Ia merasa bersalah karena belum bisa membalaskan dendam gurunya. Kemudian Shulin berkata pada Limubai untuk menyusulnya ke Beijing jika urusannya sudah selesai. Selanjutnya Shulin pun berangkat menuju Beijing. Setelah menyelesaikan urusannya di Beijing, Shulin akhirnya mengunjungi kediaman Tuanti. Kemudian Shulin menyerahkan pedang Grand Destiny milik Limubai pada Tuanti. Namun Tuanti menolaknya karena pedang ini terlalu berharga untuk sebuah hadiah. Tuanti bilang pedang ini hanya pantas dimiliki oleh pendekar besar seperti Limubai. Tapi Shulin berkata bahwa Limubai akan memulai hidup baru dan ia akan meninggalkan semuanya, termasuk pedang yang telah memberinya kejayaan sekaligus kesulitan baginya. Akhirnya Tuanti pun menerima pedang itu hanya sebagai titipan. Lalu tiba-tiba datang pelayan yang memberitahu Tuanti kalau Gubernur Yu sudah datang. Selanjutnya Shulin diantar pelayan untuk menaruh pedang Grand Destiny. Saat akan memasuki ruangan, tiba-tiba terlihat ada seorang perempuan. Ternyata perempuan itu bernama Jen Yu. Ia adalah putri dari Gubernur Yu. Shulin dan Jen pun saling berbincang. Shulin memperlihatkan pedang Grand Destiny kepada Jen. Jen bilang kalau saat masih kecil, ia juga pernah berlatih pedang bersama para tentara di wilayah barat. Kemudian Jen mengatakan kalau ia merasa iri pada Shulin. Karena sebagai pendekar, Shulin bisa bebas melakukan apapun yang ia mau. Namun Shulin menjawabnya, tidak ada yang bebas melakukan apapun di dunia ini. Setiap orang memiliki aturan, tanpa adanya aturan kita semua tidak akan bisa bertahan. Kemudian Jen menceritakan kalau ia akan menikah 2 minggu lagi, tapi sampai saat ini ia bahkan belum pernah hidup seperti apa yang ia inginkan. Di scan selanjutnya ada Tuanti yang sedang memperlihatkan pedang Grand Destiny pada Gubernur Yu. Ia menjelaskan pada Gubernur Yu bahwa pedang Grand Destiny berumur 400 tahun. Dan sudah tidak ada lagi orang yang bisa membuatnya sekarang. Di scan lain ada pelayan Jen yang akan mengganti pakaian milik Jen. Pelayan itu berkata pada Jen untuk tidak bergaul dengan Shulin. Tapi Jen menjawab kalau ia bebas bergaul dengan orang yang ia suka. Kemudian pelayan berpesan pada Jen untuk tidak mengundang bahaya pada keluarganya. Lalu pelayan itu pun pergi meninggalkannya. Saat malam hari terlihat ada seorang yang akan mencuri pedang Grand Destiny. Tugas Bo yang melihatnya langsung memeriksa, tapi kemudian ia malah ditendang sama si pencuri. Kemudian terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Setelah mengalahkan petugas Bo, si pencuri pun kabur. Karena terdengar keributan, para petugas dan pelayan lain akhirnya keluar dan mencari si pencuri. Petugas Bo terus mengejar si pencuri. Saat si pencuri sedang kabur, tiba-tiba datang Shulin yang memergokinya. Si pencuri berusaha kabur, tapi Shulin terus mengejarnya. Kemudian Shulin berhasil mengejarnya dan mengajak si pencuri berduel. Sadar dirinya kalah melawan Shulin, si pencuri berusaha untuk mencoba kabur. Namun Shulin terus melawannya dan tidak membiarkan si pencuri kabur membawa pedang Grand Destiny. Saat si pencuri sudah terdesak dan tidak bisa melawan, tiba-tiba ada yang melempar panah ke arah Shulin. Shulin pun berhasil menghindar, tapi karena kejadian itu akhirnya si pencuri berhasil kabur. Keesokan harinya, Shulin dipanggil oleh Tuanti. Saat Shulin datang, di sana sudah ada petugas Bo yang meyakini bahwa pencurinya berasal dari rumah Gubernur Yu. Tapi Tuanti berkata jangan menuduh tanpa bukti. Mendengar itu, petugas Bo pun hanya diam dan pergi. Selanjutnya, Shulin bertanya pada Tuanti apakah gubernur pernah melihat pedang itu. Tuanti menjawab kalau gubernur pernah melihatnya. Tapi ia ragu kalau Gubernur Yu terlibat dengan masalah ini. Tuanti bilang bisa saja ini hanya sebuah jebakan. Di kediaman Gubernur Yu, para pelayan melapor pada Nyonya Yu bahwa ada yang menempel selebaran gambar. Lalu Nyonya Yu melihatnya, ternyata gambar itu adalah gambar si rubah hijau. Di scan berikutnya, Shulin datang menemui Jen di rumahnya. Kedatangan Shulin ke sana sepertinya karena ia merasa curiga kepada Jen. Ketika sedang ngobrol, Jen pun curhat kepada Shulin kalau ia dijodohkan oleh orang tuanya.
Ia akan menikah dengan keluarga terhormat yang akan membawa kebaikan pada karir ayahnya. Jen berharap ia bisa menjadi seperti Shulin dan Li Mubai. Ia mengatakan bisa hidup jadi diri sendiri dan menikah dengan orang yang kita cintai adalah kebahagiaan yang sejati. Saat malam hari terlihat ada dua orang yang sedang memata-matai rumah Gubernur Yu. Setelah mata-matainya, mereka berdua pun pulang. Ketika mereka sampai di rumah, ternyata ada petugas Bo yang sedang memata-matai rumah mereka. Petugas Bo pun langsung diringkus, tapi keesokan harinya ternyata petugas Bo dan dua orang itu malah makan bersama. Lantas petugas Bo menanyakan alasan mereka memata-matai rumah Gubernur Yu. Orang itu menjawab ia adalah anggota keamanan dari wilayah Gansu. Ia menjelaskan maksud kedatangannya karena ia mendengar kabar kalau rubah hijau bersembunyi di rumah Gubernur Yu. Ternyata si anggota keamanan itu punya dendam dengan rubah hijau karena telah membunuh istrinya. Ia berencana untuk menangkapnya. Ketika mereka sedang makan, tiba-tiba ada yang melempar panah. Ternyata panah itu berisi pesan yang isinya kita selesaikan masalah ini tengah malam nanti di Bukit Kuning. Di scan lain terlihat Li Mubai yang telah tiba di rumah Tuan Ti. Kemudian Shulin bercerita kepada Li Mubai kalau ada yang tidak beres dengan rumah Gubernur Yu. Shulin menemukan selebaran gambar rubah hijau di sana. Mendengar itu Li Mubai kaget dan tidak menyangka kalau ternyata si rubah hijau bersembunyi di Beijing. Saat malam hari, tugas Bo dan si anggota keamanan terlihat sedang menunggu kehadiran si rubah hijau. Akhirnya orang yang mereka tunggu datang juga. Dan ternyata rubah hijau adalah si ibu-ibu pelayan yang tinggal di rumah Gubernur Yu. Tanpa banyak bicara, mereka pun langsung bertarung. Pertarungan pun berlangsung sengit, guys. Saat sedang bertarung, si petugas Bo yang skillnya emang pas-pasan kena totok si rubah hijau dan dia pun gak bisa bergerak. Ketika duel hampir dimenangkan oleh rubah hijau, tiba-tiba datang Li Mubai. Li Mubai bilang ia akan melenyapkan si rubah hijau karena telah mencuri kitab perguruannya dan juga meracuni gurunya hingga tewas. Akhirnya mereka berdua pun berduel, guys. Terlihat rubah hijau belum bisa nandingin kehebatan Li Mubai dan rubah hijau pun keok. Saat Li Mubai akan menebasnya, tiba-tiba datang seseorang yang menggunakan pedang Grand Destiny. Ia adalah si pencuri pedang yang ternyata adalah murid dari si rubah hijau. Akhirnya Li Mubai bertarung dengan si pencuri dan rubah hijau bertarung dengan si anggota keamanan. Saat bertarung, Li Mubai kaget melihat si pencuri bisa menggunakan jurus Wan Piu, yang bahkan rubah hijau tidak bisa melakukannya. Lalu Li Mubai bertanya, dari mana kau mempelajari jurus itu? Tapi si pencuri tidak menjawabnya dan melanjutkan duel. Di duel lainnya, ternyata rubah hijau berhasil mengalahkan si anggota keamanan. Setelah mengalahkannya, mereka berdua pun kabur. Terlihat si anggota keamanan tewas dengan senjata yang menancap di kepalanya. Keesokan harinya, Tuan Ti bilang hal ini tidak bisa dibiarkan karena sudah memakan korban. Saat malam hari, tiba-tiba si pencuri datang lagi. Sepertinya si pencuri ingin mengembalikan pedang Grand Destiny yang ia curi. Saat tiba di rumah Tuan Ti, ia malah ketemu dengan Li Mubai. Li Mubai pun langsung mengambil pedang Grand Destiny. Si pencuri berusaha kabur, tapi Li Mubai mengejarnya. Kemudian Li Mubai berkata kalau si pencuri sebenarnya punya bakat, namun ia belum bisa memahami arti dari kitab Wudan. Li Mubai bilang jika ingin memahaminya, kau harus mempunyai guru yang bisa memahaminya. Tapi si pencuri mengabaikan omongan Li Mubai dan mereka pun bertarung. Tapi setelah itu terlihat Li Mubai sengaja membiarkan si pencuri kabur dan tidak mengejarnya. Selanjutnya si pencuri pun sampai di rumah dan membuka penutup wajahnya. Ternyata si pencuri adalah Jen Yu, putri dari Gubernur Yu. Saat ia melihat rubah hijau yang berstatus buronan masih berada di rumahnya, ia marah pada rubah hijau karena bisa membawa masalah pada keluarganya. Lalu rubah hijau membujuk Jen ikut bersamanya untuk hidup menjadi pendekar. Namun Jen menolaknya karena ia tidak ingin menjadi buronan seperti rubah hijau. Lalu rubah hijau pergi dan mengatakan kalau Jen bakal mendapat banyak rintangan nantinya. Di scan berbeda terlihat Li Mubai sedang berlatih dengan pedang Grand Destiny. Ia bilang pada Shulin ia akan memakainya sekali lagi untuk misi terakhirnya, yaitu membunuh rubah hijau. Kemudian Li Mubai bertanya kenapa Shulin tidak memberitahunya tentang Jen Yu. Li Mubai bilang Jen membutuhkan arahan dan latihan. Namun Shulin beranggapan bahwa masalahnya akan segera selesai karena dia anak pejabat dan akan segera menikah. Tapi Li Mubai takut kalau Jen akan tersesat jika dia tidak mendapat bimbingan. Saat sedang melamun, ternyata ada yang masuk ke kamar Jen. Orang itu bernama Lou. Lou masuk dan langsung memeluk Jen. Lou mengajak Jen untuk tinggal dengannya di gurun. Cerita pun flashback. Di masa lalu, saat Jen dan ibunya melakukan perjalanan di gurun, tiba-tiba rombongan Jen dihadang oleh para perompak. Ternyata pemimpin perompak itu adalah Lou. Lou menginstruksikan pada pasukannya untuk tidak menyerang anak-anak dan perempuan. Kemudian Lou menghampiri Jen dan mengambil sisir milik Jen.
Jen yang tidak terima akhirnya mengejar Lo. Mereka pun terus kejar-kejaran hingga membawa mereka ke tempat yang jauh. Di sana Jen meminta Lo untuk mengembalikan sisirnya. Namun Lo tidak memberikannya dan mereka pun terlibat perkelahian yang membuat Jen akhirnya pingsan. Ketika sadar ternyata Jen sudah berada di tempat persembunyian Lo. Lo pun memberinya makan. Jen yang kelaparan dengan lahap langsung memakannya. Sehabis makan, Jen yang sudah punya tenaga diam-diam memukul Lo yang sedang membakar ayam. Akhirnya Jen pun pergi dari tempat itu. Jen yang sudah berjalan jauh tapi tidak menemukan apa-apa. Karena sudah kelelahan, akhirnya Jen pun pingsan. Dan ketika sadar, Jen sudah berada di tempat Lo lagi. Selama mereka bersama, Lo memperlakukan Jen dengan baik. Ia memberinya makan, minum, dan air bersih untuk mandi. Karena perlakuan baik Lo, akhirnya timbullah perasaan di antara mereka berdua. Singkat cerita, mereka pun terlibat cinlok, guys. Setelah beberapa waktu mereka tinggal bersama, akhirnya Lo menyuruh Jen untuk pulang. Lo berkata ia tidak mau membawa lari anak perempuan orang. Ia ingin diakui dan direstui oleh orang tua Jen. Lalu Lo bercerita tentang cerita legenda bahwa siapapun yang berani meloncat dari atas gunung, semua permintaannya akan dikabulkan oleh Tuhan. Mereka pun berjanji untuk saling bertemu lagi suatu saat nanti. Lalu Ken pun kembali ke masa kini. Lo datang karena ia tidak bisa melihat Jen menikah dengan orang lain. Lo memujuk Jen untuk pergi bersamanya, tapi Jen menolak ajakan Lo. Ia meminta Lo pergi dan tidak menemuinya lagi. Dengan rasa kecewa, akhirnya Lo pun pergi. Akhirnya tiba saatnya hari pernikahan Jen. Semua warga pun terlihat menyambutnya. Tapi di saat yang bersamaan ternyata Lo datang dan membuat kekacauan. Ia mencoba mengagalkan pernikahan Jen, tapi petugas keamanan berhasil menghalaunya. Karena banyaknya petugas keamanan, akhirnya Lo pun pergi. Saat akan melarikan diri, Lo malah dicegat oleh Limubai dan Shulin. Lalu mereka berdua pun menginterogasi Lo. Kemudian Lo menceritakan tentang hubungannya dengan Jen yang intinya mereka berdua saling mencintai. Limubai yang merasa kasihan pada Lo akhirnya menyuruh Lo untuk pergi ke Gunung Udan. Saat malam hari ternyata pedang Grand Destiny hilang lagi. Kemudian petugas Bo memberi kabar kalau Jen kabur. Petugas Bo bilang Gubernur Yu meminta bantuan Limubai untuk mencari putrinya. Di scan lain, Jen yang membawa pedang tiba-tiba didatangi oleh 2 orang pendekar. Pendekar itu menanyakan kemana tujuan Jen. Tapi Jen menjawabnya dengan jawaban ia akan pergi kemana saja asalkan ada keributan. Mendengar itu, si pendekar kesal dan berencana mengajak Jen berduel. Tapi sebelum berduel, tiba-tiba Jen langsung menebas senjata milik si pendekar itu dengan pedang Grand Destiny. Seketika, senjata milik si pendekar pun patah. Melihat itu, si pendekar kaget karena tidak menyangka Jen memiliki pedang Grand Destiny. Scan pun berpindah, terlihat ada Limubai dan Shulin yang sedang beristirahat setelah melakukan perjalanan untuk mencari Jen. Di tempat lain, Jen yang sedang menunggu makanan disamperin sama pendekar tadi dan gerombolannya. Melihat sikap Jen yang sombong, para pendekar itu lantas mengajak Jen untuk mengadu ilmu. Perkelahian pun terjadi, tapi terlihat Jen dengan mudah dapat mengalahkan para pendekar-pendekar itu. Selanjutnya, Limubai dan Shulin bertemu dengan para pendekar yang tadi dihajar sama si Jen. Mereka semua bercerita kejadian tadi pada Limubai dan Shulin. Di scan selanjutnya terlihat Shulin tiba di rumahnya. Ia memberitahu pembantunya kalau Limubai akan menginap di sini dan menyuruh pembantunya menyiapkan kamar untuk Limubai. Saat menatap keluar, Shulin terkejut karena sudah ada Jen di depan rumahnya. Kemudian Jen memeluk Shulin dan bercerita kalau ia telah banyak membuat masalah di dunia persilatan. Shulin pun memberi nasihat pada Jen untuk kembali pada keluarganya. Namun Jen menolaknya dan menuduh Shulin telah bersekongkol untuk menjebaknya. Shulin pun tidak terima dengan tuduhan Jen. Ia menjelaskan pada Jen kalau ia hanya memberi solusi terbaik yang akan membuat kedamaian. Jen yang tidak mau mendengar Shulin akhirnya memutuskan meninggalkan Shulin. Sebelum pergi, Shulin mengatakan pada Jen untuk mengembalikan pedang Grand Destiny. Tapi Jen malah berniat kabur dan Shulin pun mengejarnya. Kemudian Shulin menyuruh pembantunya untuk menutup pintu dan mengajak Jen berduel. Mereka berdua pun terlibat duel sengit, guys. Terlihat Shulin beberapa kali mengganti senjata karena senjatanya tidak bisa menghadapi pedang Grand Destiny. Meski demikian, Shulin masih tetap mampu mengungguli Jen. Dia hanya menodongkan pedangnya di leher Jen karena tidak ingin membunuhnya. Ia menyuruh Jen mengembalikan pedang Grand Destiny. Tapi bukannya mengembalikan pedang, Jen malah menyayat lengan Shulin. Saat Jen ingin menyerang Shulin lagi, datanglah Limubai. Lalu Jen pun kabur.
Kemudian terlihat Limubai juga mengejarnya. Mereka akhirnya berduel di hutan. Singkatnya, Limubai berhasil mengambil pedang Grandes ini dari tangan Jen. Lalu ia membuang pedang itu ke air terjun karena Jen tidak pantas memilikinya. Jen yang tidak rela pedang itu dibuang akhirnya melompat ke air terjun untuk mengambil pedang. Saat itu terlihat ia diselamatkan oleh rubah hijau. Ia membawa Jen ke tempat persembunyiannya. Di sana rubah hijau mengajak Jen untuk ikut bersamanya menjalani kehidupan yang bebas. Kemudian ia menyuruh Jen beristirahat. Ketika rubah hijau sedang pergi, tiba-tiba Limubai datang menemui Jen. Jen yang terlihat lemas kemudian jatuh di pelukan Limubai. Ternyata Jen lemas karena dia udah dibius sama si rubah hijau. Limubai pun membantu Jen untuk menghilangkan obat bius yang berada di dalam tubuh Jen. Ketika sedang mengobati Jen, Shulin dan petugas Bo juga berhasil sampai ke tempat persembunyian rubah hijau. Ia menemukan tempat itu karena membuntuti rubah hijau. Tiba-tiba, rubah hijau akhirnya datang dan menyerang mereka dengan jarum-jarumnya. Tidak lama kemudian, Limubai pun berhasil menikam rubah hijau dengan pedangnya. Namun ternyata serangan jarum beracun milik rubah hijau juga berhasil mengenai Limubai. Setelah mendapat tusukan, rubah hijau pun sekarat. Mengetahui itu, Shulin menanyakan jenis racun yang digunakan oleh rubah hijau. Akan tetapi, rubah hijau sudah terlebih dahulu tewas dan tidak menjawab pertanyaan Shulin. Di tengah kegelisahan Shulin, tiba-tiba Jen menjawab racun yang digunakan rubah hijau adalah yin ungu. Lalu Jen berkata ia bisa membuat obat penawarnya karena rubah hijau telah mengajarinya. Akan tetapi dibutuhkan waktu untuk menemukan bahan dari ramuan itu. Sementara Limubai hanya memiliki waktu 2 jam sebelum racun itu membunuhnya. Jen pun langsung bergegas pergi mencari obat ramuan. Waktu pun terus berlalu tapi Jen belum juga datang. Limubai yang sudah tidak kuat menahan racun akhirnya terjatuh di pangkuan Shulin. Di saat-saat terakhirnya Limubai berkata berkat Shulin lah dirinya tidak pernah merasa kesepian. Kemudian Limubai pun menghembuskan napas terakhirnya. Shulin hanya bisa menangis mendengar ucapan terakhir Limubai. Di scan selanjutnya terlihat Jen yang membawa obat ramuan terkejut melihat Limubai yang sudah meninggal. Ia pun pasrah jika Shulin mau membunuhnya. Tapi Shulin malah menyuruh Jen untuk menemui Lo di Gunung Udan. Shulin berpesan pada Jen bahwa apapun yang terjadi, Jen harus bisa jadi diri sendiri. Di akhir cerita, Jen menemui Lo di Gunung Udan. Kemudian Jen mengingatkan Lo tentang cerita legenda yang ia percayai dulu. Jen menyuruh Lo untuk membuat permintaan. Lo meminta agar ia bisa hidup bersama lagi dengan Jen di gurun. Lalu Jen pun melompat dan film pun berakhir.